إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Nikmat diberikan kesempatan untuk berbuat amal saleh, terutama di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini waktunya kita memperbanyak amal saleh, berzikir, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bagi mereka yang melakukan puasa, boleh melakukan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Semua itu adalah amal kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Yani al-ayyam al-ashr fi Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah? Qal wala al-jihad fi sabilillah illa ar-rajulu kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amal kebaikan di dalamnya lebih dicintai Allah melebihi hari-hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak berjihad di jalan Allah juga?" Iya. Kecuali orang yang pergi jihad membawa harta dan dirinya, kemudian tidak kembali membawa apapun dari semua itu. Artinya dia mati syahid. Ini menunjukkan amal kebaikan di bulan ini atau di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah amal yang sangat dicintai Allah. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk itu. Dan sebentar lagi, 2-3 hari lagi insya Allah, di tanggal 10 Dzulhijjah, kita akan melakukan amal yang paling disukai Allah, yaitu menyembelih binatang kurban. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Di pembahasan bab 21, sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah selain Allah. Dan bab ini sering saya singgung mengenai masalah kuburan. Sebelum saya membacakan di kitab ini, saya ingatkan kembali, orang yang ke kuburan itu ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Ada yang ke kuburan karena mengikuti sunnah, ada yang ke kuburan karena berbuat bid'ah. Untuk berbuat apa? Bid'ah. Ada yang ke kuburan untuk menjadikan kuburan sebagai perantara antara dia dengan Allah. Dan ada yang pergi ke kuburan meminta langsung kepada si pemilik kubur. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan kita melarang orang ke kuburan. Yang kita larang adalah
sikap berlebihan ketika berada di kuburan. Sebagaimana dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang menyebarkan kabar berita bahwa orang-orang yang berdakwah kepada tauhid itu melarang orang ziarah kubur, itu tidak benar. Kita tidak pernah melarang orang ziarah kubur, tapi yang kita ingkari adalah sikap berlebihan ketika berada di kuburan. Atau pergi ziarahnya itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Taib, orang yang ziarah kubur yang melaksanakan sunnah, itu pergi berziarah kubur untuk mendoakan kebaikan buat si mayit. Sekaligus untuk mengingat mati untuk dirinya. Nah, ini sunnah hukumnya. Ini dianjurkan. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku memang melarang kalian ziarah kubur. Tapi sekarang berziarahlah ke kuburan. Karena dengan berziarah ke kuburan itu kalian akan diingatkan dengan kematian. Kalau itu tujuannya maka itu hukumnya apa? Sunnah. Dianjurkan. Ya. Karena mengingat mati itu dianjurkan. Hukumnya sunnah. Itu poin pertama. Dan ini tidak mungkin kita larang manusia. Ya. Tapi poin pertama ini ada catatan. Ada catatan. Tidak melakukan safar untuk berziarah kubur. Walaupun tidak sampai syirik ya. Orang pergi ziarah kubur misalnya dari sini ke Mekah. Tujuannya untuk ziarah kubur misalnya kuburan kiai kah, kuburan ustadz yang kubur di sana. Itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah dari sini ke Mekah ziarah Masjid Al-Haram. Nah setelah selesai hajat di Masjidil Haram, kita mau ziarah kubur sekitar itu tidak masalah. Tapi dengan ziarah yang sunnah tadi. Ya. Atau kita dari sini ke Madinah. Tujuannya untuk apa? Masjid Nabawi. Tapi ketika kita sudah berada di Masjid Nabawi dan kita ingin ziarah ke kubur Nabi, maka itu dianjurkan. Paham? Bukan ziarah kubur Nabi yang menjadi asas. Tapi yang menjadi asas adalah ziarah Masjidin Nabawi. Itu yang menjadi fondasi perjalanan kita. Karena Nabi SAW mengatakan, La tashuddur rihal ila thalathati masajid. Jangan kalian persiapkan safar, maksudnya safar religi, safar ibadah. Safar ke tempat yang dianggap suci. Tidak boleh kita persiapkan safar seperti ini. Kecuali kepada tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya. Maka tidak boleh bersafar hanya karena ingin berziarah kubur. Walaupun tidak sampai berbuat syirik atau berbuat bid'ah, tapi bertentangan dengan nas tadi. Yang kita maksud ziarah kubur yang disunahkan itu ziarah kubur di saat kita berada di tempat itu. Apalagi kita mukim di Bogor misalnya, ya kubur sekitar sinilah, tidak perlu berangkat pakai bis, ya, tidak perlu berangkat pakai bis ke tempat-tempat yang dianggap ziarah. Tapi jenis orang yang berziarah kubur yang kedua, pergi ke kuburan untuk berdoa kepada Allah di sisi kubur. Nah peduli kuburan siapa aja, dia pokoknya pergi ke kuburan. Karena dianggap kalau di kuburan sepi, gak ada yang gangguin dia. Lebih khusyuk kalau doa di kubur. Dia tidak bertawasul dengan kuburan, enggak.
Dia juga tidak meminta kepada pemilik kubur. Tapi dia anggap kalau berdoa di kubur bisa mengingat mati gitu. Dia jadikan itu sebagai tempat yang khusyuk. Kubur itu. Maka orang seperti ini telah mengada-ngada. Telah berbuat yang baru. Tapi dia tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik. Kenapa? Karena dia tidak tawasul dengan kubur. Tidak juga meminta ke kuburan. Tapi dia hanya jadikan kubur itu sebagai tempat yang khusyuk dalam berdoa. Ya, dalam berdoa. Ini perbuatan apa? Bid'ah. Yang ketiga, orang yang ziarah kubur menjadikan kuburan sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam berdoa. Ini syirik besar. Kenapa? Karena ini jenis kesyirikannya Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Syaibah, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, orang-orang kafir besar di zaman itu. Mereka menjadikan kuburan, foto orang soleh, patung orang soleh, gambar orang soleh sebagai apa? Perantara. Jelas? Ini syirik. Nah, yang lebih parah yang keempat, meminta langsung kepada pemilik kubur. Dan ini syiriknya lebih parah. Yang keempat ini syiriknya lebih parah. Seperti orang meminta, Ya Abdul Qadir Jailani, Ya Hussein, Ya Fulan. Kan begitu mereka minta. Ini termasuk syirik yang besar. Bahkan lebih parah dari perbuatan syiriknya orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini jenis orang yang pergi ke kuburan. Mana yang disunahkan? Yang pertama, dari pembagian ini ikhwan, kita tahu apa yang kita ingkari bukan ziarah kubur, tapi sikap seseorang yang ada di kuburan. Bab ini mempunyai kaitan dengan bab sebelumnya, kita baca bukunya. Yaitu sikap gulu terhadap kubur orang-orang soleh akan menjadikan kubur-kubur itu sebagai berhala yang disembah selain Allah. yakni orang-orang yang berlebihan tersebut nantinya akan menyembah kubur-kubur itu atau orang-orang soleh yang ada di kuburan. Imam Malik meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Muwatta bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah Azza wa Jal sangat murka kepada orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Jadi orang yang menjadikan kuburan para nabi, kuburannya dijadikan tempat ibadah, itu membuat Allah murka. Lalu bagaimana kalau orang itu menyembah kuburan tersebut? Bisa dipahami enggak? Di hadis ini mengatakan, Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini Allah murka kepada orang yang berada di kuburan para nabi itu untuk beribadah kepada Allah. Ini mereka tidak ibadah kepada nabi ini, tapi mereka beribadah kepada Allah di sisi kuburan nabi mereka. Allah murka enggak? Allah murka. Lalu bagaimana kalau orang ini langsung meminta kepada nabinya?
Nabi SAW sangat khawatir terjadinya sikap gulu pada umatnya terhadap kubur diri beliau. Beliau sangat khawatir dengan itu. Sebagaimana yang telah terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang bersikap berlebihan terhadap kubur para nabi mereka. Sampai mereka menjadikan kubur-kubur tersebut sebagai berhala yang disembah selain Allah. Maka Nabi SAW pun menginginkan agar Allah tidak menjadikan kuburan beliau sebagai berhala. Ini kekhawatiran dari seorang Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Ketika beliau SAW memperingatkan tentang sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani mendapat laknat dan kemurkaan yang besar, yaitu dikarenakan apa yang mereka lakukan terhadap kubur para nabi mereka. Sampai-sampai mereka menjadikannya sebagai berhala yang disembah. Maka mereka telah terjatuh ke dalam syirik yang besar yang bertolak belakang dengan tauhid. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggil ahlul kitab itu, ya ahlul kitab. Ya wahai ahlul kitab. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. La na'budu illallah. Jadi itu panggilan ahlul kitab karena mereka memang orang-orang yang biasa bertauhid dulunya. Tapi berubah sikap mereka. Berubah cara mereka beribadah karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai apa? Berhala. Faedah. 1. Sikap gulu terhadap kuburan para nabi akan menjadikan kubur tersebut sebagai berhala yang disembah. Faedah kedua. Termasuk gulu adalah menjadikannya sebagai masjid. Menjadikannya sebagai tempat ibadah. Walaupun itu tidak serta-merta jadi syirik. Jadi poin kedua itu. Hadis ini berkaitan dengan poin kedua. Terhadap orang yang pergi ke kuburan. Itu orang menjadikan kubur sebagai tempat doa saja. Tempat ibadah saja. Maka itu termasuk pengantar kepada kesyirikan. Yang ketiga, haram membangun masjid di atas kubur. Ini hukumnya haram. Kalau masjid duluan, kemudian kubur datang belakangan, maka yang dibongkar apa? Kubur. Yang dibongkar adalah kubur. Kalau kuburan udah duluan, maka haram bangun masjid di atasnya. Yang keempat, mengadakan safar menuju kubur-kubur dalam rangka mengagungkannya merupakan bentuk peribadatan kepada kubur tersebut. Sehingga ini adalah suatu bentuk kesyirikan walaupun orang yang dikubur sangat dekat dengan Allah. Seperti nabi, wali, dan yang lainnya. Orang yang ada di kubur itu tidak berdosa karena didatangi oleh orang-orang berbuat syirik. Enggak. Nah, orang yang sengaja safar untuk mengagungkan kubur itu biasanya akan mengantarkan dia kepada kemusyrikan. Yang kelima, haramnya melakukan sholat di sisi kuburan walaupun tidak dibangun masjid. Walaupun tidak dibangun masjid, itu haram hukumnya. Sholatnya sah enggak? Sah. Sholat yang dimaksud di sini adalah sholat yang ada ruku dan sujudnya. Adapun sholat jenazah boleh dilakukan di kuburan. Sholat jenazah boleh. Karena itu sholat jenazah artinya apa? Mendoakan kebaikan buat mayit. Tapi cara berdoanya begini. Allahu Akbar. Cara berdoanya dengan takbir 4 kali. Yang dilarang adalah sholat yang ada ruku dan sujudnya. Yang keenam dari hadis tadi, penetapan sifat marah bagi Allah yang sesuai dengan keagungannya. Jadi Allah itu marah
kalau ada lawannya. Lawannya adalah kemaksiatan anak manusia. Dia akan marah kepada kita kalau kita berbuat maksiat. Allah akan marah kepada kita kalau kita melanggar syariatnya. Tapi kalau orang tidak ada yang berbuat maksiat, tidak ada yang melakukan kesyirikan, maka Allah hilangkan sifat marahnya itu. Jadi marah Allah itu ada kalau ada penyebab. Kalau tidak ada yang dia marahi, maka dia tidak akan marah. Contoh mana? Contoh kalau sudah masuk surga. Apa Allah katakan kepada penduduk surga? Uhillu lakum ridwani wala asqatu alaikum abada. Aku halalkan semua ridhoku buat kalian dan aku tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Kenapa? Karena di surga ada orang berbuat maksiat. Jelas. Dan Allah murka kepada siapa? Orang yang ada di dalam neraka. Jadi Allah punya sifat marah sesuai dengan keagungannya. Cuman tidak seperti marahnya kita. Ya, kalau marahnya antum sama istri aja beda kan? Beda nggak cara antum marah dengan istri antum? Beda. Ada laki-laki kalau marah ngambeknya itu diam aja. Diamnya berapa? Seminggu. Seminggu dia diam. Dia ngomong. Ada orang marahnya dia harus tendang meja sampai patah baru dia puas. Wah, ditembak. Ya kan? Saking marahnya. Ada ibu-ibu kalau marah enggak masak sebulan. Sebulan enggak masak. Ya. Saking ngambeknya enggak masak. Tapi ada yang dia merepet terus tapi masakannya tetap enak. Ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena mulutnya aja yang merepet tapi hatinya sangat cinta sama suaminya. Sayang dia. Jadi itu aja berbeda. Apalagi marahnya Allah. Tidak akan mungkin sama dengan kita. Sesuai dengan keagungannya dia memiliki sifat ghadab. Sifat apa? Marah. Dan itu tidak tercela bagi Allah. Sedikit pun tidak ada celaan. Ya, tidak ada celaan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Tapi ini faedah dari hadis tadi. Ada 6 faedah. Kemudian mengenai firman Allah, "Fara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalisatan ukhra." Di dalam riwayat Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid mengenai firman Allah, "Fara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalisatan ukhra." Apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Lata dan Uzza dan juga Manat sebagai yang ketiga? Mujahid menafsirkan Lata adalah orang yang dulunya mengaduk tepung dengan air atau minyak untuk para jemaah haji. Jadi pelayan tamu Allah. Pelayan tamu Allah. Kalau istilah sekarang khadimul haramain. Kalau dulu khadimul haram. Pelayan untuk Ka'bah. Orang bukan berarti pelayan di sini pelayan yang kerek, bukan. Dia orang kaya, tentu orang yang soleh. Dia dermawan. Setelah dia meninggal, orang-orang pun senantiasa mendatangi kuburannya. Sama nggak dengan orang zaman sekarang? Sama. Sama. Agama apa orang-orang itu dulunya? Agama Nabi Ibrahim, agama tauhid tadinya. Tapi terus mereka datangi kuburan Lata tadi. Demikian pula dikatakan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas, yaitu pada mulanya adalah orang yang mengadukan tepung untuk para jemaah haji. Ini penafsiran dari Abdullah bin Abbas dan juga Mujahid. Di sini
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang soleh yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah gara-gara mengagungkan kuburannya. Oleh karena itu para ulama kita selalu membahas tentang masalah ini. Dan ini masalah yang paling sensitif antara para nabi dan pengikutnya. Demikian juga hari ini para pendakwah tauhid dengan orang-orang umum yang paling sensitif masalah apa? Kematian. Kematian. Dan itu sangat menyinggung perasaan mereka. Sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab tersinggung ketika disinggung kubur Lata, Uzza dan Manat. Faedah daripada ayat athar di atas. Pertama, peringatan dari sikap gulu. Tadi sudah disebutkan di faedah hadisnya. Yang kedua, orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW, mereka bersikap gulu terhadap Lata. Karena dia dianggap sebagai orang yang soleh. Sampai akhirnya mereka itu menyembahnya dan kuburannya menjadi salah satu berhala orang-orang musyrik. Kesolehan Lata ini karena dia dermawan. Lalu dia jadikan sebagai tokoh. Kemudian kuburannya disembah. Waliyadzubillah. Kemudian athar berikutnya dari Ibnu Abbas. Dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatul kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suraj. Rawahu Ahlus Sunan. Sanad yang ini dhaif ya. Dhaifnya itu karena ada lafaz zairati. Coba lihat di bukunya antum. Di buku antum itu disebutkan zairati. Ya kalau terjemahkan Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menziarahi kubur. Serta orang-orang yang buat tempat ibadah di atas kuburan. Dan memberi penerangan lampu di atasnya. Yang menjadi sebab kedhaifan di sini adalah dari segi lafaz. Ada lafaz zairati. Tapi kalau lafaz zairati itu diganti dengan riwayat yang lain, zawarati. Dua lafaz yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, biasanya orang terjemahkannya tidak ada bedanya. Tapi kalau diartikan sesuai dengan bentuk kata, maka itu akan terjadi perbedaan yang jauh. Zairati, para wanita yang berziarah kubur. Zawarati, juga wanita yang berziarah kubur. Perbedaannya adalah kalau lafaz zawarati itu artinya yang sering ziarah kubur. Jadi wanita tidak dianjurkan sering-sering berziarah kubur. Tapi kalau sesekali boleh. Ya. Sering setiap hari, setiap waktu dia pergi. Zawaratil kubur. Maka lafaz zawarat artinya yang sering. Itu yang dilaknat oleh Rasul. Adapun sekali-sekali untuk mengingat mati maka tidak mengapa. Maka di sini disebutkan hadis di atas derajatnya dhaif, lemah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang benar, yang sahih adalah la'ana Rasulullah SAW zawaratil kubur. Lihat di footnote-nya. Itu lafaz yang sahih.
Rasulullah SAW melaknat para wanita yang sering-sering. Nah, itu terjemahan yang benar tuh. Berziarah kubur. Berarti kalau tidak sering-sering, boleh nggak? Boleh, tidak masalah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah, dan Ibnu Majah diriwayatkan dari Hasan bin Thabit. Hadis ini sahih. Sahih kalau Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz. Jadi tidak benar lafaz yang mengatakan wanita yang berziarah kubur itu dilaknat Nabi. Bukan itu yang dilaknat, tapi yang keseringan. Apalagi udah keseringan, dia itu menjadi tour leader. Tour leader ziarah kubur. Wanita lagi. Banyak gak? Banyak. Udah kayak orang tur umroh haji aja. Di Indonesia banyak. Nah, itu dapat ancaman dari Nabi. Dapat ancaman dari siapa? Nabi SAW. Masih faedah pertama karena sesuai dengan bab ini, haramnya gulu terhadap kuburan. Yang kedua, gulu termasuk dosa besar karena ada kata laknat di situ. Ada kata apa? Laknat. Gulu terhadap kuburan itu dosa besar. Yang ketiga, tidak boleh wanita sering-sering ziarah kubur. Adapun bila tidak sering atau tidak banyak melakukannya, maka tidak masuk dalam larangan ini. Yang keempat, haramnya menerangi kuburan. Karena itu merupakan sebab penyembahan kubur tersebut. Menerangi yang dimaksud di sini adalah dikhususkan kuburan itu. Adapun lampu penerang jalan itu tidak masalah. Ya. Adapun sengaja ini kubur fulan nih, sengaja ditaruh di situ lampu. Itu tidak boleh. Adapun lampu penerang jalan gitu tidak masalah. Atau ada jenazah yang mau dikuburkan malam hari pakai lampu, tidak masalah juga. Karena itu dibutuhkan. Tapi kandungan bab 21 ini. Pertama, tafsir berhala. Berhala adalah sesuatu yang diagungkan selain Allah. Yaitu al-wathan. Wathan itu, ini kan bahasa Indonesia. Kalau diarabkan ini al-wathan. Ada dua berhala dalam bahasa Arab. Ada yang disebut wathanun, ada yang disebut dengan sonamun. Sonamun dan wathanun. Kalau wathanun umum. Umum. Apa saja yang disembah selain Allah itu namanya wathan. Kalau sonamun itu berhala yang sudah berbentuk rupa. Sekarang pertanyaan Nana, orang-orang yang meminta ke kuburan itu, dia menyembah wathanun atau sonamun? Jawab. Sonamun atau wathanun? Jawab ikhwan. Antum lagi lapar puasa ya? Sonamun. Ada lagi? Tadi sonamun itu lebih khusus pada bentuk dan rupa. Kalau wathanun umum. Berarti orang minta di kuburan minta kepada wathanun. Karena kan tidak ada patung di kubur itu. Jadi sonamun itu yang khusus ada patungnya. Jadi bentuknya udah bentuk orang tuh patung. Orang-orang itu sudah dibentuk patung namanya sonam. Wathanun masuk di dalamnya sonamun. Ya kan? Dan yang lainnya. Itu bedanya. Paham kan? Ini kan bahasa Indonesia. Kalau diarabkan sebenarnya ini maksudnya yang bahasa Arab sebenarnya ini. Antum harus belajar bahasa Arab nih. Minimal jadi Arab maklum antum.
Tafsiran tentang wathan yang kemudian diterjemahkan di sini dengan berhala. Wathan adalah sesuatu yang diagungkan selain Allah, yang sifatnya umum, bisa kuburan, batu, pohon, dan yang sejenisnya yang diperlakukan berlebihan oleh manusia. Ya, batu tidak ada bentuknya kan, tidak ada bentuk rupa, dia hanya bentuk batu. Yang dimaksud sonamun itu yang tadi gambarnya berbentuk makhluk bernyawa. Tafsiran tentang ibadah, maksudnya ibadah ke kuburan. Jadi mengagungkan kuburan dengan dijadikan sebagai tempat beribadah itu termasuk pengertian ibadah yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di hadis tadi yang dilarang itu adalah beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Itu udah terlarang. Ya. Bagaimana kalau lebih dari itu? Faedah ketiga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doanya tersebut tidak lain hanya memohon kepada Allah agar dihindarkan dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi pada umatnya. Sebagaimana terjadi pada umat-umat sebelumnya. Yaitu sikap berlebihan terhadap kuburan beliau yang pada akhirnya dia akan menjadi berhala yang disembah. Maka kubur Nabi SAW itu diletakkan di dalam hujrahnya Aisyah. Kalau tidak, maka akan disembah selain Allah. Kan di pemakaman Baqi itu ada yang diindikasikan sebagai kuburan Utsman. Ya? Dan orang-orang berbondong-bondong meminta ke sana. Kemudian kalau ditanya tahu dari mana itu kuburan Utsman? Mana yang bisa menjelaskan itu kuburan Utsman? Itu saja orang berbondong-bondong. Antum kalau jalan-jalan di sebelah utara pemakaman Baqi, nanti antum akan lihat orang meratap begini di tembok itu. Digini-ginikan usap. Temboknya yang diusap. Itu biasanya orang Syiah. Orang apa? Syiah. Nanti kalau antum ke Taif, di sana ada kuburan Abdullah bin Abbas. Menurut mereka. Nanti ada tembok yang diusap-usap di situ. Taif di tempat orang jualan apa itu? Buah. Di situ ada kuburan. Itu menunjukkan bahwa manusia itu gampang tersesat gara-gara apa? Mengagungkan kubur. Keempat, dalam doa itu Nabi SAW menyebut pula perbuatan menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadat. Tempat ibadah. Tadi sudah saya katakan, jadi tempat ibadah saja tidak boleh, bagaimana beribadah kepada pemilik kubur. Kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka terhadap orang-orang yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Ya, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Hujan ya? Oh. Karena Rasulullah SAW mengatakan ishtadda ghadabu. Ishtadda artinya dahsyat. Syadid, ya, syadidun, sangat dahsyat kemurkaan Allah pada orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Faedah ke-6 kandungan bab ini. Di antara masalah yang sangat penting dalam bab ini adalah pengetahuan historis sejarah mengenai penyembahan Al-Lata. Berhala terbesar orang-orang jahiliyah. Jadi berhala terbesar orang jahiliyah apa? Al-Lata.
Ya. Lata itu kalau dibawa kepada kata kerja, lata yalutu, mengadon makanan dengan menggunakan air atau minyak. Ya, namanya lata yalutu. Nah, si pelakunya disebut lata. Ya. Si pengadon makanan, roti. Orangnya dermawan. Kemudian Al-Lata adalah nama orang yang di kuburan itu, yang pada mulanya adalah seorang pengaduk tepung untuk para jemaah haji. Kalau di Indonesia yang diagungkan kuburan para wali, terutama wali Songo. Ya, di Indonesia ini mulai dari wali Songo sampai kuburan wali Songong, tahu nggak? Ada nggak wali yang songong? Ada yang mengatakan Al-Quran porno siapa? Nggak usah disebut nama. Ya, itu kuburan juga diagungkan. Ya. Jangan kata kuburan yang tidak diagungkan oleh orang Indonesia. Tahu tempat tabrakannya Ustadz Jeffrey Bukhari? Pohonnya itu dikeramatkan tuh. Tempat tabrakan Ustadz dikeramatkan. Kalau ada motornya yang itu, mungkin itu bisa dikeramatkan juga itu. Tidak tahu siapa yang ambil motornya sekarang. Kalau dia jual murah ke saya beli. Mungkin itu Allah mentakdirkan saya berubah-ubah motornya. Takut dikeramatkan oleh antum. Ini menunjukkan bahwa manusia itu gampang sekali untuk mengkeramatkan apa-apa yang sebenarnya tidak ada keramatnya. Kemudian yang ke-9, Rasulullah SAW melaknat para wanita yang keseringan ziarah kubur. Jadi kata laknat di sini dijauhkan dari rahmat. Bukan laknat itu langsung turun hujan batu atau hujan api. Ya, bukan. Laknat itu artinya dijauhkan dari apa? Rahmat. Dan kita tidak mau dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Yang 10, beliau juga melaknat orang-orang yang memberikan penerangan dengan lampu di atas kubur itu. Apalagi seperti lampu lilin, itu ada histeris sendiri itu. Lampu obor, itu yang terlarang. Lagian juga kubur itu biarkan aja gelap begitu supaya apa? Seram gitu. Supaya kita kalau lewat, nih tempat tinggal kita. Itu tujuannya. Bukan supaya lewat takut sama pocong, enggak. Ada orang keluar. Dari mana pocong? Ada yang pernah lihat pocong enggak? Iya. Mungkin orang lagi prank tuh pocong. Dan anak pernah lihat. Cuman bukan pocong. Lagi keluar mau kajian ke sini Taman Yasmin di Istiqomah subuh-subuh. Keluar jam 3 gitu. Di tempat yang sunyi di daerah di Kahuripan itu ada tempat sunyi, tikungan. Gitu. Itu dia tidur terlentang langsung di tengah jalan. Pas di polisi tidur. Di tempat di mana anak harus menurunkan gas motor saya. Ya, saya kira dalam hati dia bilang, oh ini pocong yang dikatakan orang tuh, dia bilang. Begitu Anda tengok, orang gila lagi tidur. Betul, orang gila. Dia lagi pakai batik lagi dipakai tuh. Tahu nggak batik yang dipakai mandi orang jenazah itu dia pakai tuh. Maka dia tidur begini. Gitu. Dan Anda tengok, ini orang apa ini? Saya bilang mungkin ini pocongnya. Ternyata bukan, itu orang gila. Karena Anda penasaran balik lagi. Dia udah pergi. Itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak boleh mengagungkan kubur atau meyakini sesuatu yang tidak ada dalam keyakinan kita. Termasuk keyakinan keluarnya orang dari kuburan sebagai pocong dan seterusnya itu tidak boleh.
Tapi ini kandungan dari bab tersebut. Kita masuk bab ke-22. Karena bab ini sering Anda singgung masalahnya. Insya Allah antum faham. Yang penting tadi, ada berapa jenis orang ke kuburan? 4. Pertama, mengikuti sunnah. Bagaimana bentuknya? Mendoakan kebaikan buat mayit dan mengingat mati. Tidak perlu safar. Tidak perlu apa? Safar. Yang kedua, menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah atau doa. Dan ini dalam hadis tadi. Larangan dalam hadis tadi. Di bab ini, hadis pertama. Yang ketiga, menjadikan kuburan sebagai perantara antara dia dengan Allah. Syirik besar. Yang ketiga, meminta langsung kepada kuburan. Dan ada yang ingat gak? Kenapa orang meminta ke kuburan itu dianggap berbuat syirik? Syiriknya lebih buruk daripada orang yang menyembah patung. Nah, kenapa? Ahsanta. Terus ahsanta. Jadi ada dua keburukan kenapa orang meminta ke kuburan itu sangat buruk. Nabi mengatakan syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Karena dua sebab. Pertama, dia memastikan orang di kuburan itu pasti selamat. Yang tentu ini bukan penyembah Nabi ya. Yang penyembah selain Nabi. Seperti meminta ke Wali Songo. Dia memastikan itu pasti selamat. Yang berhak memastikan selamat siapa? Allah, bukan kita. Yang kedua apa tadi? Menyamakan Allah dengan makhluk dalam berdoa. Meminta kepada selain Allah, di samping meminta kepada Allah. Yang pertama, dia persekutukan Allah dengan dirinya. Yang kedua, dia persekutukan Allah dengan kuburan. Ya enggak? Kenapa dia persekutukan Allah dengan dirinya? Karena dia menganggap dirinya bisa menetapkan selamat dan tidaknya orang. Dan itu hak mutlak bagi Allah, tidak boleh orang lain. Jelas enggak? Baik, barakallahu fikum. Bab ke-22. Tindakan Rasulullah SAW dalam menjaga tauhid dan beliau menutup semua celah yang mengantar kepada kesyirikan. Himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam janibat tauhid. Rasulullah SAW melakukan penjagaan terhadap kemurnian tauhid. Dan beliau menutup semua jalan atau semua celah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, ini dalam bab larangan, kaidah larangan, dia termasuk larangan saddud dzari'ah. Karena larangan itu ada dua. Ada larangan saddud dzari'ah, ada larangan langsung kepada zatnya. Saddud dzari'ah menutup semua pintu. Jangan sampai kita mengarah kepada tempat yang diharamkan. Itu namanya saddud dzari'ah, menutup jalan. Dan kadang Allah melarang langsung. Ya, Allah melarang secara langsung. Seperti yang dilarang langsung makan babi. Ya, dilarang langsung. Ada yang dilarang, pintunya yang dilarang. Apalagi zatnya. Seperti zina. Wala taqrabu az-zina. Allah tidak mengatakan wala taznu. Tapi jangan dekatin. Jadi pintunya ditutup. Apalagi zinanya. Sama seperti ini. Ya, jangankan syiriknya yang tidak dilarang. Pintunya udah ditutup oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang perhatikan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam permasalahan ini, maka dia akan menemui banyak dalil yang mengajak hamba untuk melaksanakan segala hal yang dapat menguatkan tauhid. Jadi Al-Quran, sunnah mengajak manusia untuk memperkuat
tauhid. Poin pertama. Yang kedua, menumbuhkannya, yaitu mengembangkan tauhid itu dan memberikan siraman pada tauhid supaya dia tumbuh. Itu ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya disebutkan oleh penulis ini dalam kitabnya yang lain, wa kaunu aktsaril Qur'an bi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin tafhamu abladul ammah. Dan kedudukan ayat-ayat Al-Quran, mayoritas ayat Al-Quran, di mana kedudukannya banyak menjelaskan tentang masalah ini, tauhid dan syirik, dengan bentuk penjelasan yang beragam, dengan bentuk penjelasan yang sangat beragam, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang paling awam sekalipun. Nanti kalau antum mau tahu bagaimana cara Allah menjelaskan tentang tauhid, cara macam-macam Allah menjelaskan tauhid dalam Al-Quran, yang punya di rumah kitab Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah. Di situ ada bab sendiri bagaimana cara Al-Quran mengajak orang kepada tauhid. Antum cari di buku itu. Bukunya tipis kok, sudah diterjemahkan. Golongan yang selamat terjemahannya. Ada babnya di awal bab. Kalau salah bab kedua, ketiga, pokoknya yang berkaitan dengan tauhid. Di situ disebutkan. Jadi Anda akan temukan ayat-ayat dan hadis tadi, di mana ayat-ayat itu mengajak Anda untuk memperkuat tauhid, menumbuhkan tauhid, memberikan siraman-siraman rohani agar tauhid seseorang tetap tumbuh di hati. Baik untuk menguatkannya, menyempurnakannya, membuahkan hasil yang baik sampai pada puncaknya. Itu puncaknya pada bab yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adab. Itu puncaknya, puncak kesempurnaannya, yaitu orang yang memperkokoh tauhid, mewujudkan tauhid dengan sempurna sehingga dia tidak dihisab dan tidak diadab. Itu sudah lewat bab. Ya, sudah lewat bab. Seperti saat disebutkan kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengajak orang untuk bertauhid dengan cara bertaubat. Contoh Allah ceritakan kaum Nabi Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Itu ajakan Nabi Nuh agar orang bertaubat. Aku katakan kepada mereka, mintalah ampun kepada Rabb kalian. Sungguhnya dia maha pengampun. Sungguhnya dia maha pengampun. Selalu mengampuni. Nah ini ajakan untuk bertaubat. Atau Allah katakan dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, ketika kedua orang tuamu, jika keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik yang kamu tidak punya alasan, tidak punya ilmu tentangnya, jangan kau taati. Temani keduanya di kehidupan dunia dengan cara yang ma'ruf. Lalu Allah katakan, dan ikutilah jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Disuruh ikuti jalan siapa? Orang-orang yang bertaubat. Apa tujuannya? Untuk menjaga kemurnian apa? Tauhid. Jadi di sini yang disuruh di sini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Tersebut dengan Sa'ad bin Malik. Bagaimana supaya bisa menjaga tauhid dari pengaruh orang tuanya? Allah suruh wattabi' sabila man
anaba ilayya. Ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Yang bertaubat kepada aku. Waktu itu yang bertaubat kepada Allah, yang kembali kepada Allah siapa? Abu Bakar, Khadijah, kemudian Zaid bin Harithah. Ya, kemudian ada di sana Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Karena mereka ini awal-awal masuk Islam, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Masuk Islam di awal-awal. Ya, disebabkan dakwanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini pertama, kembali kepada Allah. Yang kedua, membatasi ketergantungan hati hanya kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Membatasi harapan dan takut hanya kepada Allah. Ini yang diinginkan. Dari semua kesempurnaan tauhid, ini yang paling penting. Ketika antum susah, jangan berpikir untuk meminta kepada orang yang kaya di antara antum. Berpikirlah pertama kali kepada yang paling kaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya bersandar. Orang yang bersandar kepada Allah, dia tidak akan katakan saya sudah bersandar. Tapi dia akan berusaha terus untuk bersandar. Menggantungkan semua cita-cita, harapan hanya kepada Allah. Dan Allah ajak itu. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang beriman. Yang ketiga, kuatnya kemauan untuk mengharapkan karunia dan kebaikan Allah Azza wa Jalla serta berusaha untuk mencapai hal tersebut. Ya, harus punya keinginan kuat. Kemudian tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kau berazam, sudah, tawakal saja kepada Allah. Jalankan usaha itu. Karena kita tidak boleh putus asa. Yang keempat, membebaskan diri dari penghambaan diri kepada makhluk. Ya. Membebaskan diri dari penghambaan diri kepada makhluk. Tidak bergantung dengan mereka dari segala sisinya. Dan tidak gulu terhadap makhluk. Kita tidak boleh bergantung kepada makhluk dari segala sisi. Hatta ada orang suka bantu kita. Kita suatu hari nanti kalau susah jangan bergantung kepada dia. Jangan berharap kepada dia. Jangan. Kita masih punya Tuhan. Tempat kita berharap. Ya. Terkadang kita bekerja di sebuah instansi, bahkan mengajar di sebuah yayasan, di pondok pesantren. Kadang kita ini sedih kalau dipecat dari situ. Ya sedih wajar enggak apa-apa. Tapi kalau sedih sampai mengatakan kalau saya keluar dari sini saya makan apa? Pertanyaan sebelum antum masuk bekerja di situ sudah hidup enggak? Hidup enggak? Coba antum hidup setelah masuk kerja. Baru antum katakan kemana saya akan pergi. Akhi, bumi Allah itu luas. Luas bumi Allah itu. Ya. Jika antum suatu hari terusir dari satu kantor atau dari satu instansi atau satu tempat antum mengajar di pondok pesantren atau sekolah umum, antum diusir tanpa ada kesalahan dari antum, ingat. Orang-orang yang berhasil di zaman dulu karena dia usir tanpa alasan. Rasulullah diusir gak dari Mekah? Apa dia dapat? Dunia. Dia kuasai. Sampai hari ini dia masih menguasai dunia. Nama dia menggelegar di mana-mana. Agama dia ada di mana-mana. Sampai negaranya, negara Korea Utara itu ada orang Islam gak? Ada. Ada. Korea Utara. Tempat di mana orang tidak bebas beragama. Ada orang Islamnya? Ada. Ada, tetap akan ada kaum muslimin di sana. Andaikan di bulan ada 5 orang penduduk, 1 dari 5 atau sebagian dari 5 itu, ada nggak jadi pengikut Muhammad? Ada. Hebat nggak agamanya? Hebat. Karena orangnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusir.
Karena dia selalu bergantung kepada Allah. Lihat bagaimana ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diusir dari Mekah, berangkat ke Taif itu berapa jaraknya? 96 kilo kurang lebih. 96 kilo atau 100 kilo. Jalan kaki. Dia tawarkan Islam ke kabilah ini ditolak. Ke ini ditolak. Ke ini ditolak. Sampai ke Taif. 10 hari dia di sana ditolak juga. Diusir kembali oleh orang Taif ke suatu tempat namanya Qarnus Sa'lab. Qarnus Sa'alib. Qarnus Sa'alib itu sekarang mungkin dikenal dengan Qarnul Manazil. Itu dia duduk bersender. Tapi hadis ini para ulama berselisih pandang tentangnya. Ada yang melemahkannya, ada yang mensahihkan. Doa ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim mensahihkannya. Sebagian ulama mendoifkannya karena di situ ada Ibnu Ishaq. Perawinya adalah bernama Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini orang terpercaya, penulis sejarah terkuat. Tapi kalau dia sudah sebutkan dari fulan, kalimat darinya ini diragukan. Kalau dia sebutkan saya mendengar fulan, tidak diragukan kesahihan. Masalah hadis ini adalah di perawi yang ini, perawi dipercaya, tapi kalau sebut saya dari fulan, itu riwayatnya pasti diteliti dulu, biar bincangkan. Tapi Ibnu Taimiyah dan muridnya mereka berzon bahwa riwayat yang ini bersambung dengan Nabi SAW. Kejadiannya di Taif, di mana Nabi SAW ketika diusir dari Taif, beliau duduk, dia mengatakan, Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati wa qilata hilati. Ya Allah, hanya kepada Engkau ku ajukan, ku keluhkan kelemahan diriku dan ketidakberdayaanku. Wahawani 'alan nas, dan hinanya aku di mata manusia. Aku keluhkan kepada Engkau. Ila man takiluni, kemana lagi Engkau akan menyerahkan aku? Ila ba'idin yatahajjamuni au ila qaribin mallaktahu amri. Fa in lam yakun minka alayya ghadabun fala ubali. Walakin afiyataka awsa'u li. Kata Nabi SAW waktu itu, ya Allah, kemana Engkau akan menyerahkan aku? Apakah Engkau akan serahkan aku kepada musuh yang jauh, lalu mereka balik menyerang aku? Atau Engkau akan menyerahkan aku kepada orang yang dekat, yang mereka telah Kau berikan kuasa atas diriku? Seandainya pun itu Kau perlakukan kepadaku, dan di saat itu Kau tidak marah kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun kata beliau, aku yakin maafmu, keselamatan darimu lebih luas bagiku, kata Rasulullah SAW. Ini sikap. Waktu itu siapa yang menolong beliau? Enggak ada. Ini contoh mengembalikan semua urusan kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qilata hilati wa hawani 'alan nas. Jadi doa yang sangat agung sekali, dan isi doa ini sangat mulia. Maka para ulama berselisih tentangnya. Selisihnya di mana tadi? Di perawi yang bernama Ibnu Ishaq. Ini yang diperselisihkan oleh mereka. Seandainya perawi ini mengatakan, aku mendengar fulan, maka tidak ada lagi perselisihan. Ini doa yang sangat bagus untuk kita ucapkan. Ketika kita difitnah. Ya kalau cuma sekedar tidak bisa beli korban sapi, ya doanya biasa aja. Minta kepada Allah. Mana contoh yang sama dengan doa ini? Yaitu perkataan Nabi Yakub. Innama ashku basi wa husni ilallah. Sungguhnya aku hanya mengadukan kesedihan dan kegundahanku kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui apa yang
apa dari Allah, apa yang ada dari Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Aku tahu apa yang ada pada Allah, yang akan diberikan oleh Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Begitu kita. Terus mengeluh kepada Allah. Tidak usah mengeluh kepada orang. Biasakan mengeluh kepada Allah. Boleh jadi kesusahan yang Allah berikan kepada kita karena Allah suka dengan keluhan kita kepadanya. Karena ada orang terus, ya Allah, ya Allah. Allah senang dengan orang ini. Kalau segera diberikan kelapangan, dia berhenti meminta kepada Allah. Berarti Allah masih suka nggak dengan keluhannya? Suka. Maka para ulama kita mengatakan, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah tuh suka orang yang selalu dan selalu mengulangi rintihannya di dalam berdoa. Maka bergembiralah antum-antum yang selama ini terus berdoa tapi tidak pernah putus asa. Belum dikabulkan juga ya Allah. Udah doa lagi terus. Kata Umar, la yahummuni istijabatud du'a. Walakin yahummuni ad-du'a. Aku tidak penting lihat doaku selalu dikabulkan oleh Allah. Tidak penting bagiku. Yang penting apa? Aku selalu berdoa. Kenapa? Karena di setiap harapanku pasti ada jawabannya. Begitu caranya. Jangan putus asa. Jangan katakan fulan tidak bantu saya, fulan tidak bantu saya. Ingat, Allah ada di atas. Ya, Allah sedang menguji kita. Ini orang yang bertauhid. Jadi dia harus terus bergantung. Minta kepada apa yang di sisi Allah. Bukan bersikap meminta kepada makhluk. Apalagi minta kepada orang mati. Ya, orang mati ini butuh doa kita. Bukan kita minta kepada dia. Ya. Yang kelima. Mengerjakan dengan sempurna amalan-amalan ibadah yang tampak anggota badan maupun amalan-amalan ibadah batin berkaitan dengan hati serta melengkapi kekurangan-kekurangannya. Ini harus diamalkan. Yang zahir diamalkan dengan sempurna, yang batin juga demikian. Yang batin ikhlas, takut, berharap, mencintai Allah, ya, tawakal. Ini semua adalah amalan batin. Amalan zahir memperbaiki cara. Ya, kalau ditanya kenapa ente tidak ke masjid? Takut teriak Pak Ustadz. Tapi itu amal zahir harus ente tampakkan. Jangan dibalik. Amalan zahir disembunyikan, amalan sembunyi ditampakkan. Itu terbalik namanya. Seperti orang mengatakan, saya sudah ikhlas kok. Berarti dia menampakkan amalan zahir. Giliran disuruh ke masjid, kenapa tidak ke masjid? Takut teriak Pak Ustadz. Bilang aja malas. Ya kan? Ke masjid aja nampakkan amal zahir itu. Karena itu sempurnanya amal ke masjid. Ya. Karena ada orang beralasan demikian. Kemudian yang keenam terlebih khusus lagi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah mengajak untuk menyempurnakan roh dari ibadah. Roh ibadah itu yaitu keikhlasan yang sempurna kepada Allah semata. Roh ibadah bukan hanya ikhlas, karena ikhlas itu efek. Ikhlas itu efeknya. Rohnya ada 3. Cinta, takut, berharap. Efeknya ikhlas. Ikhlas tidak akan bisa dibuat-buat kalau sifat ini tidak ada pada seorang hamba. Saya mau ikhlas Pak Ustadz. Kalau Anda tidak cinta sama Allah, tidak berharap kepada Allah, tidak takut kepada Allah, maka tidak akan ada ikhlas. Tidak akan ada apa? Ikhlas. Sekarang ada orang jalan ke masjid pakai tongkat. Jalan. Bawa kursi duduk di pojok. Bisa dia duduk. Dengan penuh kenikmatan dia sholat. Di atas kursinya dalam kondisi lemahnya itu. Kenapa? Dia ada rasa. Apa rasa? Cinta. Dan dia berharap dengan kondisi itu dia dapat kesempurnaan di surga. Itu ruh ibadah. Maka kenapa orang begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu udah bangkit semangat ibadahnya. Dari mana munculnya? Rasa. Cinta tadi.
Ya, oleh karena itu ruh ibadah ada 3. Cinta, takut dan berharap. Raja. Nah, inilah yang membuat seorang itu ikhlas. Karena katakan sulit sekali ikhlas dan khusyuk Pak Ustaz. Cari 3 hal tadi. Bentuk di dalam hati. Kemudian selain memperkuat tauhid, syariat melarang hal-hal yang bisa merusaknya dan menjurus pada kesyirikan. Ini penjelasan muqaddimah bab ini ya. Di antaranya Allah syariat melarang berbagai perkataan dan perbuatan yang pada semua itu terlihat sikap gulu terhadap para makhluk. Contoh, ada orang-orang Quraisy yang menemui Nabi SAW mengatakan begini. Ya Sayyidana, wa ya Sayyidina, wa ya bna Sayyidina. Ya khairana wa ya bna khairina. Wahai Tuan kami dan anak Tuan kami, kata orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Wahai orang terbaik nasabnya di antara kami. Wahai anak orang terbaik nasabnya di antara kami. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwidhannakum syaitan. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Hai manusia, kata Nabi, silakan kalian ucapkan semau kalian. Tapi ingat, jangan sampai ucapan itu dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggelincirkan kalian. Untuk bersikap berlebihan. Aku ini hanya seorang hamba. Maka riwayat yang lain menyebutkan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kau berlebihan menyikapi aku sebagaimana orang Nasrani berlebihan menyikapi Nabi Isa bin Maryam. Aku ini seorang hamba. Katakan Abdullah wa Rasuluh. Itu yang terbaik. Wahai hamba Allah, wahai utusan Allah, itu yang terbaik. Itu arahan Nabi kepada mereka waktu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Karena perkataan ini ada akan menjurus kepada perbuatan berlebihan. Contoh lagi sikap. Sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, apa kata Umar? Siapa berani katakan Muhammad wafat, kupotong kaki dan tangannya. Apa di sini Umar berbuat syirik? Enggak. Tapi ucapannya ini tidak dirasa oleh Umar dan sikapnya tadi tidak dirasa oleh Umar sebagai bentuk berlebihan terhadap Rasulullah SAW. Seakan-akan Nabi itu tidak boleh mati. Padahal Allah katakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati wahai Muhammad, mereka juga akan mati. Umar tidak terima. Gak ada yang berani mengatakan Rasulullah mati dia katakan depan Umar, kaki tangannya dipotong. Umar tidak pernah ngomong sesuatu kecuali dia akan mengeksekusikan ucapannya. Kecuali satu orang yang disegani oleh dia, Abu Bakar. Datang Abu Bakar, meneteskan air mata dan mencium kening Rasulullah SAW. Keluar, memberitahu manusia dan menenangkan Umar. Umar tidak tenang-tenang. Abu Bakar akhirnya berdiri di atas mimbar. Mimbar Rasulullah SAW. Karena kan mimbar dengan kamar itu kan. Apa kata Abu Bakar? Ya ayuhan nas. Hai manusia. Man kana ya'budu Muhammadan. Fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fis sama. Fa inna Allah hayyun la yamut. Ini peringatan Abu Bakar untuk orang seperti Umar. Hai manusia. Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad. Maka Muhammad telah mati. Dan siapa yang menyembah Allah yang di langit, Allah Maha Hidup tak akan pernah mati. Itu peringatan keras buat Umar. Tauhid kita dengan Umar mana yang lebih baik? Jauh sekali. Antara timur dan barat. Antara langit dan dasar bumi. Tapi Umar diperingatkan dengan itu. Sikapnya ini gak akan mengantarkan kepada peribadatan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lihat bagaimana Abu Bakar faham apa yang harus dilakukan. Tadi juga sebagai dalil bahwa kita tetap harus berdakwah tauhid walaupun orang telah masuk Islam. Karena tidak ada keislaman yang paling hebat setelah Nabi dan Abu Bakar melebihi hebatnya Umar. Umar itu Islamnya hebat. Ya. Tapi dia diingatkan juga dengan itu. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi SAW? Abu Bakar dan Umar. Keduanya selalu bersama Nabi setelah Umar masuk Islam. Manusia yang bersama Nabi sampai kuburannya minta dikubur dekat Nabi SAW. Tapi ketauhidannya bisa saja mencacati orang lain kalau dia bersikap seperti itu. Maka Islam melarang semua bentuk ucapan dan sikapan yang mengarah kepada kesyirikan atau berlebihan. Kedua, melarang tasyabbuh menyerupai orang-orang musyrik. Karena yang membuat orang condong kepada kesyirikan. Kita tidak boleh tasyabbuh kepada orang musyrik. Walaupun kita tidak berbuat syirik. Karena kita akan mengajak orang lain berbuat syirik. Contoh, kalau ada masjid, di dalam masjid itu ada kuburan atau di samping masjid itu ada kuburan yang diagungkan. Kita tidak boleh datang sholat ke situ. Kenapa? Karena kedatangan kita itu akan dilihat oleh orang. Oh, Ustadz Maskur boleh datang mengagungkan kubur. Padahal kita mau sholat, bukan datang mengagungkan kubur. Sikap ini bisa membuat orang lain apa? Berbuat kesyirikan dengan melihat contoh. Maka kita pun tidak boleh bersikap tasyabbuh dengan orang-orang musyrik. Seperti misalnya hari Waisak pakai baju keagamaan mereka yang berkaitan dengan ibadahnya. Ya. Hari Natal misalnya pakai topi Natalan. Atribut-atribut ini atribut kesyirikan. Tasyabbuh. Kalau pakaian hari-hari tidak masalah. Ya. Tapi kalau ada pakaian keagamaan yang mereka pakai untuk melakukan ibadah syirik, jangan. Tasyabbuh. Atau sikap yang berlebihan. Yang membuat orang lain akan mencontoh. Padahal kita sebenarnya tidak berbuat syirik. Yang ketiga, melarang perkataan maupun perbuatan yang besar kemungkinan mengantar pada kesyirikan. Semuanya adalah dalam rangka menjaga kemurnian tauhid. Jadi syariat melarang semua sebab yang mengantarkan kepada syirik. Semuanya itu adalah rahmat bagi kaum mukminin agar mereka dapat mewujudkan tujuan mereka diciptakan, yaitu ibadah. Itu beribadah kepada Allah secara lahir dan batin, serta menyempurnakan ibadah tersebut agar sempurna juga kebahagiaan dan keberuntungan mereka. Yang paling beruntung siapa ini? Umat Muhammad ada 3 golongan. Tidak dihisab, tidak diadab, dihisab dengan mudah, dan dihisab dengan berat. Yang paling beruntung yang mana? Yang pertama. Ini yang mewujudkan tauhid itu. Adapun yang kedua, dia tidak menyempurnakan amal sunnah. Ya, bukan berarti tidak menjalankan kewajiban. Yang ketiga, yang wajib kadang dia tinggalkan, bahkan banyak kewajiban yang dia tinggalkan, bahkan bikin alasan supaya tidak melakukan kewajiban. Apalagi yang sunnah. Contoh mana bisa bikin alasan? Ya. Lagi Ramadan nih. Lagi Ramadan. Hatam Quran dulu yang diutamakan atau tafsir dulu Pak Ustadz? Ini cari celah supaya tidak baca Quran. Ini pertanyaan supaya apa? Tidak baca Quran. Ya. Atau lagi Idul Adha, cari-cari alasan supaya dia tidak berkurban. Padahal dia mampu. Iya. Seperti misalnya akikah dulu atau kurban dulu Pak Ustadz. Itu selalu ditanyakan pada saat kurban. Taib, tidak apa-apa ditanyakan. Tapi kadang orang bertanya itu supaya tidak mau kurban. Ngapain nunggu hari kurban kalau mau akikah? Kan akikah kapan aja. Iya. Taib. Saya kira itu yang bisa dijelaskan. Insya Allah nanti kita akan menjelaskan dalilnya. Masih bab 22, tapi kita masuk pada dalilnya. Betul. Ada pertanyaan? Mohon izin bertanya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Quran
surat Al-Taghabun ayat 14 itu kan disebutkan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ayat 14 ya. Ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu itu antara wa ta'fu sama wa ta'firu itu kan bedanya apa Tat ya? Mohon Baik. penjelasannya Tat. Assalamualaikum Itu warahmatullahi wabarakatuh. wallah alam. Anda belum baca tafsirnya. Apa perbedaannya? Wallah alam. Tapi di sini ada tafsir dari Ibnu Katsir. Wa in ta'fu wa tasfahu. Wa taghfiru. Perbedaan keduanya ya. Coba Anda cek dulu. Kalau yang itu kan wa in ta'fu, maafkan gitu ya. Wa tasfahu, maafkan. Terus wa taghfiru, ampuni. Jadi antara ampuni sama maafkan itu Apa perbedaannya? apa bedanya? Taib. Anda coba cek di sini. Wa in ta'fu wa tasfahu. Kalau maafkan ini tidak jelaskan wallah a'lam. Anda tidak pernah jawab. Nanti saya pelajari. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, apakah hukumnya wanita mengantar jenazah ke kuburan? Apakah mubah, anjuran, apakah larangan? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Untuk wanita yang ke kuburan itu dilihat kondisi ketika dia mengantarkan jenazah. Kalau kondisinya membuat dia lemah dan meratap, maka haram hukumnya. Tapi kalau kondisinya dia tidak meratap dan tidak menyebabkan dia di sana memfitnah orang, maka sebagian ulama membolehkan dan ada yang mengatakan makruh. Jadi perbedaannya itu tergantung kondisi, kondisional. Kalau dia meratap di kuburan maka diharam, karena diharamkan seorang wanita meratap. Rasulullah SAW mengatakan wanita yang meratap itu dia akan memakai baju besi dari api neraka. Makanya wanita itu sebaiknya jangan ikut. Tapi ada sahabiah, para sahabiah mengikuti jenazah, namun mereka kuat menahan diri. Kuat menahan diri. Karena wanita itu lebih kepada perasaan. Lebih kepada apa? Perasaan. Makanya tadi dilaknat yang sering-sering ke kuburan. Karena wanita itu gampang terkena perasaannya. Tapi ada lagi? Yang lain? Fadhal. Begini Ustaz, yang pekan kemarin Ustaz mengatakan kalau kita mau sholat Idul Adha kan kita nggak makan itu anjuran tidak Tidak makan. tidak makan itu hanya anjurannya, bukan sunnah ya, bukan sunnah. Iya, tidak dikatakan sunnah yang ditekankan harus tidak makan. Jadi bebas saja Ustaz ya, mau makan minum bebas saja. Iya, antum bangun tidur waktu sholat subuh minum madu nggak ada. Bebas. Nah, apakah Rasulullah seperti itu Ustaz mengerjakan Ustaz? Rasulullah harus tidak makan. Iya, yang Rasul lakukan gimana? Bukankah kalau Rasul lakukan itu berarti kan menjadikan sunnah gitu ya? Kan diamnya ngomongnya gitu. Dalam ilmu usul fiqih, suatu sikap Nabi SAW yang tidak ditekankan dengan perintah, boleh jadi itu adalah sebuah sunnah yang tidak diwajibkan. Atau suatu kebiasaan yang dianjurkan saja. Iya. Di situ kan tidak disuruh berpuasa antum. Yang antum itu disuruh untuk mengosongkan perut supaya makan daging hewan kurban. Kan kalau antum kenyang sebelum itu, daging hewan kurban tidak enak dimakan. Itu maksudnya. Supaya antum nanti memakan daging hewan kurban. Itu sebenarnya tujuannya. Tapi kalau antum tidak makan sebelum sholat, tidak diisi perutnya, terus antum bisa pingsan, apalagi asam lambungnya naik, itu makan sekedarnya saja. Tapi tidak harus puasa, karena tidak ada istilah puasa sebelum Idul Adha itu, sebelum sholat. Yang ada adalah antum dianjurkan untuk mempersiapkan perut untuk makan.
Iya, Idul Adha. Idul Adha. Assalamualaikum Pak Ustadz. Karena sebagian orang mengharuskan ini menjadi masalah. Tapi kalau antum tahan sesuai dengan sunnah tidak apa-apa. Tapi mengharuskan itu menjadi masalah. Fadhal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi membahas masalah ziarah kubur. Kebiasaan di masyarakat kita masih ada yang membaca surat Yasin dan surat-surat lain di kuburan. Sedangkan dalam tuntunan dari Rasulullah itu kita hanya berdoa. Iya. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Dibantah oleh surat Yasin Assalamualaikum itu sendiri. Waalaikumsalam. Dibantah oleh surat Yasin itu sendiri. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikru Qur'anum mubin. Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad dan itu tidak layak baginya. Dia tidak lain kecuali peringatan dan Quran bacaan yang jelas. Untuk apa? Untuk mengingatkan orang yang masih hidup. Surat Yasin ayat 70, 69, 70. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Sekarang Quran dibacakan ke kuburan memperingatkan siapa? Quran ini untuk memperingatkan orang yang hidup. Itu pertama. Kedua, Rasulullah SAW melarang menjadikan rumah seperti kuburan. Maksudnya apa? Berarti Rasulullah melarang menjadikan rumah sebagai kuburan, bahwa rumah itu harus dibacakan Quran. Dan Rasulullah ingin memberitahukan bahwa di kuburan itu tidak biasa dibaca Quran. Paham gak? Ini menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat baca Quran. Wala taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Sunyi. Paham gak? Berarti memang kuburan itu tempat sunyi dari bacaan Quran. Gitu maksudnya. Nah, jangan sampai rumah kita seperti kuburan. Ini orang rajin baca di kubur, di rumah enggak. Sudahnya begitu, undang ustadz untuk baca surat Al-Baqarah. Dianya enggak. Jelas. Ada lagi. Iya. Baik, betul. Orang wanita bersih setiap tahun, apakah itu? Enggak, setiap tahun tuh enggak. Setiap tahun tuh udah betul-betul jarang gitu namanya. Mungkin sekali sebulan itu jarang juga. Dan ini tergantung pada uruf. Kebiasaan. Ya. Kalau orang mengatakan 2 kali sehari itu sering, maka itu dianggap sering. Ya, dan wanita tidak boleh sering-sering. Ya mentang-mentang yang meninggal adalah suaminya, suami tersayangnya. Setiap hari datang ke kuburan. Terus katakan sayang lagi tidur ya. Udah makan pagi gitu. Ini udah gila namanya. Ini gila. Enggak boleh. Makanya kita disuruh sedih berapa hari? 3 hari suruh nangis. Selebihnya kita ingat nikmat. Karena kalau kita yang hidup ini disuruh apa? Bukan disuruh mengingat duka. Kalau udah meninggal dunia, kan orang adakan haul untuk mengingat apa? Duka. Mengingat duka kan itu, memperingati duka. Sedangkan ayat Al-Qur'an mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika hadis, itu yang diingat. Bergembira dengan nikmat. Mengingat nikmat Allah, bukan sering mengingat duka. Nah, kalau wanita sering ke kuburan, dia akan sering mengingat duka hatinya. Wanita itu lebih pada perasaan. Lebih pada apa? Perasaan. Dan dia bisa menahan diri untuk tidak menikah kalau
suaminya wafat. Wanita lebih bisa menahan syahwat. Iya. Yang tidak bisa ya laki-laki. Laki-laki secinta apapun dia dengan istrinya, meninggal istrinya, istriku engkau telah wafat. Kehilangan engkau seperti malamnya kehilangan rembulan. Senyumanmu dulu yang bersinar seperti bintang tidak ada lagi. Aku tidak akan menikah lagi setelah engkau meninggal. Saya yakin seminggu dia akan cari akhwat lagi. Ana yakin, seyakin-yakin. Itu bedanya kita dengan perempuan. Kenapa? Karena laki-laki walaupun istrinya bertambah, dia tetap akan bertemu dengan istrinya yang pertama yang telah wafat. Kenapa? Karena laki-laki boleh mendua, tiga istri. Wanita enggak. Kalau dia menikah lagi, dia tidak bertemu dengan suaminya yang pertama. Dia akan bersama suaminya yang terakhir. Itu wanita. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau selain dilarang untuk menikah lagi secara syar'i, ya, beliau juga tetap ingin berharap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah bagaimana menahan syahwatnya? Puasa setiap hari, dan itu boleh buat beliau. Karena beliau ditinggalkan Rasulullah SAW dalam umur 18 tahun. Dan umur yang masih muda, masih cakep. Ya. Dan itu janda terbaik sepanjang hidup. Ya. Janda penghafal hadis terbaik. Jandanya Rasulullah SAW. Dan haram dinikahi. Haram dinikahi. Bagaimana cara Aisyah untuk menahan syahwatnya? Menjaga kesucian dirinya? Puasa setiap hari. Manusia suci. Yang dituduh oleh orang Syiah sebagai apa? Zina. Baik, ada lagi? Itu beda kita dengan perempuan ya. Jadi tentu beda kita dengan perempuan. Tonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz tadi di awal kajian Pak Ustadz mengatakan bahwa di awal 10 hari pertama Dzulhijjah itu begitu hebatnya amalan-amalan yang dicintai Allah. Nah, bagaimana dengan perbuatan dosa yang dilakukan seperti itu? Sama juga besar ganjaran dosa itu sendiri. Ya. Karena dia melakukan dosa besar di bulan suci, maka banyak bertobatlah kita kepada Allah. Ya, banyak bertobat kepada Allah atas kesalahan kita ini. Maka ditutup dengan amal kebaikan, berinfak. Ini masih ada kesempatan nih, antum banyak berinfak. Sekarang orang, dilihat saat ini kurban kurang sapi, kurang kambing. Kenapa? Karena orang lagi pendaftaran baru sekolah. Ya kan? Seorang mikir-mikir untuk kurban. Karena anak-anaknya akan dibayar sekolah. Tapi saat inilah seharusnya lebih kita melawan diri kita. Setelah insya Allah Allah akan bantu kita. Berinfak, berkurban, beramal soleh. Ya. Cobalah berusaha untuk berbuat baik. Jangan sampai semua yang terjadi seperti pendaftaran baru anak sekolah membuat kita berhenti beribadah pada saat kita bisa beribadah itu. Karena cerita satu orang teman saya, alhamdulillah sekarang dia masih sehat walafiat. Alhamdulillah, dia dulu pedagang minyak wangi, dibesarkan oleh orang di jalan. Orang tahun 2010 mulai dia berusaha dan usahanya pun ditertawakan orang. Apa dia lakukan? Di saat dia susah, itulah saat dia untuk berinfak. Cerita seperti itu. Dan cerita ini dia ceritakan ke anak-anak kami, teman dekat kita. Dan itu kebiasaan dia sampai hari ini. Karena berapa kali diajak jalan-jalan sama dia ke Ka'bah. Jalan-jalan ke Ka'bah berdua sama keluarga dia. Hanya untuk menemani dia aja. Pergi ke sana. Sebelum berangkat itu dia akan cerita dulu. Ustadz, kemarin saya ditipu 3 miliar. Terus bulan lalu 2 miliar. Untuk menghibur hati ini kita pergi umroh. Umroh pada saat dia ditipu orang. Berapa ditipunya? 5 miliar mungkin.
ditipu orang. Dan sampai dia katakan sampai pada titik di mana saya hanya memiliki berapa uang saja, maka kita pergi umroh. Itu rugi. Sampai anak katakan, rugi aja segitunya, ente gimana untungnya? Ya, maka kata dia, kalau anak dikasih rezeki oleh Allah itu seperti banjir di Jakarta itu. Datang tidak bisa ditahan airnya. Kadang 1 bulan itu anak dikasih rezeki oleh Allah 15 miliar, 16 miliar sebulan. Sebulan. Kalau ada masalah sedikit, kita pergi umroh ya Ustaz. Ada masalah ini, kita pergi mengadu kepada Allah. Itu kebiasaan dia waktu susah sampai hari ini dia masih lakukan. Dulu waktu susah kalau dia tidak ada apa-apa di rumah, dia bagi dulu uang yang ada. Ini istri anakku, kemudian ini untuk tetangga yang tidak makan. Sekarang kita punya. Untuk hari esok juga masih banyak. Masih mikir korban besok ini bayar bagi apa ya. Padahal masih ada di ATM itu tidak ngomong ATM. Ini yang buat alasan. Beramal soleh lah. Ya, beramal soleh. Insya Allah di situ ada kebaikan. Susah aja kita dianjurkan untuk beramal. Ya, banyak orang-orang yang kalau saya ceritakan tentang salaf itu jauh sejarahnya. Ini yang kita lihat langsung depan mata, banyak orang seperti itu. Ya, yang Allah bantu karena mereka berusaha untuk tetap berbuat walaupun dalam keadaan susah. Ingat gak ayat yang mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang Ansor itu mengutamakan orang Muhajirin yang membutuhkan walaupun diri mereka itu sedang fakir. Wa may yuqashuha an nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang melawan kebakhilan dirinya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung, bahagia. Kenapa orang ketagihan berbuat baik? Karena dia sudah rasakan kebahagiaan. Ini bulannya. Bulan Dzulhijjah, untuk memetik kebaikan yang kita lakukan, yang biasa kita lakukan di bulan lain, kita lakukan di bulan ini buahnya lebih banyak. Beda kita bertani di musim panas kemudian kita siram sendiri dengan bertani di musim hujan disiram oleh hujan. Beda nggak hasilnya? Beda. Oh beda. Paham kan? Nah itulah dia gambarannya. Ini masa musim hujannya kita menanam amal supaya buahnya lebih banyak. Memang ini ujiannya. Tahu nggak antum waktu Ramadan kenapa kita mudah melakukan amal 10 hari terakhir? Setannya dibelenggu. Kenapa kita tidak mudah beramal 10 hari pertama Dzulhijjah? Setannya berkeliaran. Nah sekarang kita disuruh berjihad itu. Paham nggak? Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.